Yo, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang memiliki visi untuk menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang menarik untuk dibahas dari emiten ini adalah pada kuartal ketiga ini, proyeksi penjualannya sedikit mengalami penurunan, tetapi proyeksi laba bersih dan harga pasarnya terus meningkat. Pada akhir kuartal ketiga ini, harga pasar dari emiten ini telah mencapai Rp745 per lembar saham setelah stock split 1:2. Ini berarti harga 745 ini setara dengan 1490 nilai sebelum stock split. Lalu, bagaimana penilaian tim Ale Bicara pada emiten ini? Yuk kita cari tahu. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sido Muncul lahir dari tangan dingin dan terampil Ibu Rahmat Sulistyo yang merintis usaha rumahan dengan 3 orang karyawan pada tahun 1930 di Yogyakarta. Pada tahun 1940, Ibu Rahmat Sulistyo untuk pertama kalinya meracik ramuan jamu untuk masuk angin yang dinamakan tolak angin. Pada tahun 1970 dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 1975, bentuk usaha dari Sido Muncul diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 2013, Sido Muncul melakukan penawaran umum perdana dengan melepas 1,5 miliar saham dengan harga Rp580 per lembar saham. Mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh Sido Muncul. Dari data yang dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, aset dari Sido Muncul sebesar 3,6 triliun per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, yang terdiri atas 3,3 triliun ekuitas dan 394 miliar liabilitas. Aset ini bertambah 162 miliar jika dibanding dengan jumlah aset pada laporan kuartal keempat tahun 2019. Peningkatan aset ini disebabkan oleh berkurangnya liabilitas sejumlah 77 miliar dan meningkatnya ekuitas sebesar 234 miliar. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Sido Muncul adalah utang usaha jangka pendek pada pihak ketiga sebesar 114 miliar. Item ini setara 34,9 dari total liabilitas jangka pendek dan merupakan 28,9% dari total seluruh liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis utang ini sebenarnya sudah berkurang 19,9 miliar jika dibandingkan dengan jenis utang yang sama pada kuartal keempat tahun 2019. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, jenis utang terbesar adalah liabilitas imbalan kerja karyawan yang jumlahnya sebesar 50,3 miliar. Jenis liabilitas ini meningkat 7,5 miliar jika dibandingkan dengan jenis utang yang sama pada kuartal keempat tahun 2019. Untuk rasio likuiditas dari Sido Muncul, cash rasio 314%, quick rasio 479%, dan current rasio 588%, serta rasio debt to equity 11,9%. Ini berarti jumlah kas yang dimiliki oleh Sido Muncul sangat banyak dan bisa menutup seluruh utang jangka pendek yang menjadi tanggungan daripada perusahaan. Jumlah utang Sido Muncul juga tidak besar, hanya 11% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Revenue dari Sido Muncul pada tahun 2019 adalah 3 triliun 67 miliar rupiah, yang mana hasil penjualan jamu herbal dan suplemen merupakan penyumbang terbesar dengan jumlah 2 triliun dan 63 miliar, atau sama dengan 67,2% dari total penjualan.
diikuti oleh penjualan makanan dan minuman sebesar 886 miliar, serta penjualan produk farmasi sebanyak 117 miliar. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 ini, revenue yang dikumpulkan oleh Sido Muncul mencapai 2,2 triliun rupiah. Revenue ini lebih tinggi 6% jika dibandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019, yang mana hanya sebesar 2,1 triliun. Tetapi untuk proyeksi revenue di tahun 2020 ini hanya sebesar 3 triliun 2 miliar, atau lebih rendah 2% dari revenue di tahun 2019. Potensi penurunan revenue di tahun ini adalah sebanyak 65 miliar. Pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, laba bersih Sido Muncul telah mencapai 640 miliar, bertambah 62 miliar dibandingkan laba bersih yang diterima pada kuartal ketiga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penjualan yang diiringi dengan menurunnya beban penjualan dan pemasaran serta berkurangnya beban pajak penghasilan. Karena itu, proyeksi laba bersih dari Sido Muncul untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 852 miliar rupiah. Untuk value dari Sido Muncul per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya adalah 3,3 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp745 per lembar saham. Nilai buku atau book value adalah Rp111 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value adalah sebesar 7. Dengan laba per saham sebesar Rp29, maka price to earning ratio adalah 26. Besaran laba per saham itu menghasilkan net profit margin 28%, return on equity 25%, dan return on asset 23%. Untuk dividennya, Sido Muncul termasuk royal kepada para investornya. Pada awal tahun 2020 ini, Sido telah membagi dividen sebesar Rp27 per lembar saham. Dan pada bulan November ini, Sido akan kembali membagikan dividen sebesar Rp12,5 per lembar saham. Maka pemegang saham Sido Muncul akan mendapatkan dividen total sebanyak Rp39,5. Dana yang perlu disiapkan untuk pembagian seluruh dividen itu sebanyak Rp773 miliar atau 95% dari total profit di tahun kemarin. Bagaimana? Tertarik? Kesimpulan. Pertama, aset perusahaan ini selalu mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Yang perlu kita perhatikan adalah ekuitas dari Sido Muncul selalu menjadi penopang terbesar dari aset yang dimiliki. Kedua, proyeksi revenue untuk tahun ini berkurang 2%. Ini baru proyeksi berdasarkan revenue sampai dengan kuartal ketiga. Kita masih bisa optimis karena dari data yang dimiliki, pada kuartal keempat, Sido Muncul seringkali mencetak peningkatan revenue yang sangat signifikan. Jika ini kembali terjadi, maka Sido Muncul berpeluang besar untuk mencatatkan peningkatan revenue. Ketiga, proyeksi laba bersih untuk tahun ini meningkat. Walaupun tidak terlalu signifikan dibanding tahun 2019, peningkatannya diprediksi sebesar 44,5 miliar atau 5%. Keempat, utang dari Sido Muncul sangat kecil, hanya 11,9% dibanding dengan ekuitas yang dimiliki. Manajemen sukses menurunkan rasio debt to equity yang mana tahun lalu sebesar 15,4%. Ini adalah suatu hal yang positif. Kelima, untuk tahun ini, investasi ke Sido Muncul bisa dikatakan sangat menjanjikan, karena Sido Muncul sepertinya tidak terpengaruh dengan kondisi pandemik dan resesi ekonomi. Mereka berhasil mempertahankan revenue dan laba bersih. Margin dari laba bersih pun masih tinggi di angka 28%, dan jika dilihat dari pergerakan harga secara year to date, harga saham Sido Muncul sedang berada dalam pola uptrend. Bagi CEO yang suka trading maupun yang suka investing, mungkin bisa mempergunakan kesempatan ini. Keenam, Sido Muncul termasuk emiten yang rajin membagi dividen. Untuk tahun ini, dividen akan dibagi sebanyak 2 kali, dengan total Rp39,5 per lembar saham. Ini adalah kesempatan bagus bagi para pemburu dividen. Ketujuh, untuk harga dari Sido Muncul sendiri,
sudah termasuk overvalue dengan price book value 7 dan price earning ratio 26. Tetapi emiten ini adalah emiten yang menjanjikan, sehingga harga yang berlipat adalah suatu hal yang wajar. Jika diminta untuk memilih antara Sido Muncul dengan emiten lain di subsektor yang sama, sebut saja Kimia Farma, dengan kapitalisasi pasar di sekitar nilai 18 triliun, Kimia Farma memiliki price book value 2,6 dan price earning ratio 362. Maka saya lebih memilih Sido Muncul. Pendapat saya, PT Sido Muncul adalah perusahaan yang bagus. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul A. Sio. Demikianlah review singkat dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech, the First Amendment protects material